أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat kali ini, penting kiranya kami membahas perkara salat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan salat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak salat atau salatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas salat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah dalam keadaan meremehkan salat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya salat sehingga bisa terus menjaganya. Yang pertama, salat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul amril Islamu, pokok perkara adalah Islam. Wa amudus salatu, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihadu, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang namanya tiang suatu bangunan, jika ambruk maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Kedua, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dari salatnya. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa aljaha. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
fa in taqasa min faridatihi syai'un, jika ada yang kurang dari solat wajibnya, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu', lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan solat sunnah, fayukmalu biha ma iltaqasa minal faridah, maka solat sunnah tersebut akan menyempurnakan solat wajibnya yang kurang. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, begitu juga amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, salat adalah sebagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjal baiti, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, saking pentingnya solat, keluarga pun diajak untuk solat. Allah Ta'ala berfirman, wadkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyah. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Quran Surah Maryam ayat 54-55. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina." Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawati. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayyan illa man taba wa amana wa amila salihan. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran Surah Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan salat diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad aflaha." Perjanjian antara kami dan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga solat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakunu lahu nurun wala burhanun wala najatun. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak.
wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubayy bani khalafi. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Ibnul Qayyim rahimakumullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Uquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wa usallaita wa usallamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amrakum bi amri azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di siang hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.